Oke, selamat pagi semuanya buat seluruh komentar di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk cek price action dari Solana ya. Karena kemarin waktu kita bahas SRP ternyata ada yang request Solana nih, Bang. Solana dong katanya. Oke. Di kesempatan kali ini ya, kita nggak usah lama-lama, jadi kita langsung aja untuk cek ya bagaimana market Solana. Kalau kita cek teman ya sebelumnya, untuk dominance Bitcoin ini mengalami penurunan ya, yang tadinya udah di 64 saat ini di 6463, saat ini di 61 teman. Ini bener-bener sama banget ya kejadiannya kayak di tahun-tahun ini teman ya. Posisi dari Bitcoin dominannya itu loh, ini yang gue lihat tuh sama seperti kayak di tahun 2020 gitu ya teman, dimana ini sudah mulai Bitcoin dominan turun, indeks altcoinnya naik gitu teman. Cuma memang untuk penurunan yang tajam ini jarak berapa ya, ini di bulan berapa, 2, terus ini penurunan tajamnya di bulan berapa, 4 ya, ada jarak 2 bulan lagi gitu. Makanya kan di beberapa minggu yang lalu atau di beberapa bulan yang lalu kan gue pernah bilang ke teman-teman semua ya, secara historis berturut-turut ada kenaikan return Bitcoin itu di bulan Oktober November. Jadi mungkin start nanti September ya, mungkin sudah mulai ada gejolak harga. Kalau bulan Agustus Bang, Agustus kalau secara historis sih minus ya teman Bitcoin. Jadi harap hati-hati ya, mudah-mudahan Agustusnya ada diskon, jadi bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin ya teman ya. Karena di bulan Oktober November itu rata-rata memang 4 tahun berturut-turut di bulan Oktober November itu plusnya gede-gede banget cuy, terutama di bulan November. Jadi kita nanti kalau misalkan Agustus memang benar koreksi, karena kita lihat rata-rata entah itu dari Bitcoin, altcoin saat ini tuh untuk stok RSI-nya itu udah overbought banget atau udah di atas banget. Intinya titik kejenuhannya tuh udah tinggi banget. Artinya kita tinggal tunggu koreksi aja sebenarnya saat ini. Meskipun kalau kita cek secara weekly itu memang bullish ya, memang bullish ya itu kan, tapi weekly dalam satu candle mewakili satu weekly. Nah kita di sini kan ngecek 1 day gitu teman. Jadi kita bisa memanfaatkan peluang-peluang untuk terkoreksi ini, untuk ya siapa tahu kita dapat diskon ya teman ya, siapa tahu gitu teman. Oke, kita nggak akan ngebahas itu teman, kita langsung aja enaknya untuk cek price action dari Solana. Kalau kemarin kita cek price action dari XRP itu meleset ya cuy, gila meleset teman ya. Dan kalau kemarin yang PP ya, kita analisa, kita tunggu minimal di kepala 11 ya kemarin. Nah ternyata PP naik tajam, habis itu terjun saat ini di kepala 12 ya cuy. Ya karena mau gimana, stok RSI-nya tuh tinggi banget loh, udah tinggi banget. Jadi adapun dia kenaikan itu pasti kebanting ya. Tingkat pembelian itu udah jenuh banget gitu. Nah lantas bagaimana Bang untuk apa namanya Solana ya. Nah Solana ini temennya dia lagi uji resisten, dan ini dia juga ngebuat suatu apa namanya candle penutupan ya, kayak ya doji ya di sininya itu ya. Tapi ini lagi uji resisten dia temennya kalau di time frame 1 day nih ya. Kita lihat aja ya apakah nanti ada demand yang memungkinkan Solana untuk dia bisa break out area resisten yang gue kasih tanda kuning ini. Kalau enggak ya dia bakal jebol ke bawah ya teman. Takutnya nanti kayak siapa namanya si XRP kemarin ya. Jadi dia belum mengkonfirmasi untuk kemarin kan XRP kita targetin kalaupun ada kenaikan tipis ya, naik 5%, 7% itu di level berapa itu ya, di 32 apa berapa, ternyata dia sampainya tuh di 34 loh itu si XRP itu kemarin ya. Jadi dia break out area resisten. Nah ini Solana juga sama ini kejadiannya kayak XRP kemarin. Jadi kita tinggal tunggu aja konfirmasi ya, di area berapa nih, 188 ya, 188 nih resisten. Kalau ini jebol otomatis ada chance atau potensi dia akan menuju resisten berikutnya di sini. Tapi kalau enggak dia akan longsor. Ini gue kasih tanda biru. Nah ini sebenarnya ini adalah area yang akan dibidik oleh Solana ya. Ini di area sekitar berapa sih, 200
dolar lah per satu kepingnya di area biru ini teman ya. Cuma nanti area konfirmasinya ada di area kuning ini ya, apakah dia bisa jebol atau enggak. Nah kalau kita cek memang ini sudah ngebuat model-model doji gitu ya, penutupan pergerakan market. Jadi gue pikir sepertinya ini akan ada koreksi sepertinya. Tapi coba deh kita akan cek dulu teman ya. Nih stok RSI-nya menunjukkan bahwa memang benar-benar ini sudah waktunya koreksi gitu loh teman ya. Jadi ya karena kita pengennya itu cuan ya cuy. Jadi agak bimbang kalau lu mau masuk sekarang gitu ya. Dari kemarin sebenarnya gue belum sempet masuk, meskipun saat ini ada koreksi nih gue belum masuk teman ya, karena gue nunggu penurunan atau diskon yang cukup lumayan dulu baru gue masuk nyicil ya. Kalau untuk sekarang gue belum berani. Ini posisinya masih di atas banget, lu perhatikan ya tanda kuning yang gue bikin ini ya. Meskipun nantinya ada wah ternyata habis lu analisa naik bang, ya bodo amat. Yang pasti kita udah tahu jelas bahwa stok RSI-nya udah di atas banget. Artinya secara pembelian itu udah overbought. Titik jenuhnya udah tinggi banget untuk buy. Otomatis dia akan turun dulu sebelum dia akan naik gitu loh cuy. Ya, kita lihat sebelum-sebelumnya aja ketika dia udah ngebuat suatu triple resistant ya, di sini triple resistant yang kita lihat di stok RSI-nya apa yang terjadi? Boom, turun. Nah ini kita tinggal tunggu aja, kan ini udah 1, 2, 3 ya. Ini tinggal gini aja, tinggal kita tunggu gini aja nih, ya enggak sih? Jadi makanya itu alasannya kenapa gue belum berani masuk sekarang. Ya karena masih di atas banget cuy, ini masih di atas. Lu perhatikan RSI-nya juga deh, tuh RSI-nya ya. Kalaupun memang dia ada kemungkinan naik, ini gue pikir dia di 180-an mungkin ya, masih bisa di 180 nih. Jadi gue pikir ini akan ada kenaikan tipis ya di 180, baru dia akan gini. Itu yang gue lihat sih, itu yang gue lihat untuk Solana ya. Nah, terus dari segi demand, kalau kemarin mungkin oke lah ya, demandnya ini bener-bener nge-buy semua cuy. Ya, ini sebenarnya masih ada chance untuk dia naik sedikit lagi nih. Ya, demandnya itu buy semua daripada sell gitu teman. Tapi kalau secara rata-rata memang ini udah waktunya turun. Nah, untuk melihat lebih detailnya mungkin kita akan coba cek ya, apakah memang ini akan ada bener nih, akan ada kenaikan dikit lagi gitu ya. Nah, kita lihat teman di time frame 4 jam. Kalau tadi di time frame 1 hari itu fix banget bahwa Solana itu akan ada koreksi. Cuma di sini di time frame 4 jam ini ada penahannya nih ya. Nih di sini nih. Ini doji juga nih ya, teman tuh. Shadow-shadownya tinggi-tinggi banget. Berarti kan di sini ada demand gitu ya. Di sini ada demand. Mungkin gue pikir dia akan naik sekali lagi untuk uji resisten dan ngebuat top 1 kali lagi, baru dia akan terjun. Contoh kasarnya kayak gimana bang? Contohnya kayak gini nih, model-model kayak gini. Gue pikir seperti itu ya. Ini di time frame 4 jam ya. Nah, kita lihat di sini kan ada shadow ya, dojinya nih tinggi-tinggi. Gue pikir dia akan uji di 180 lagi atau di 181 lah di sini. Jadi nanti jikalau di sini dia nggak mampu untuk break ke atas, gue pikir ini akan gini. Nah, kalau dia turun berarti apa? Berarti ini dia udah mengkonfirmasi ada 2 resisten yang gagal breakout intinya ya. Gagal breakout. Berarti ini adalah tanda di mana nanti si Solana akan turun lebih tinggi lagi ya. Maksudnya akan turun lebih dalam lagi gitu toh. Ya. Jadi pola-polanya seperti ini. Jadi kalau untuk mungkin jangka pendek ya, gue pikir Solana ini akan ada suatu kenaikan tipis ya. Dia akan uji resisten lagi di mungkin di 180, di 181 itu. Itu yang gue lihat kalau di time frame 4 jam. Tapi kalau di 1 hari pure ini akan turun. Ya. Sebenarnya gue senangnya tuh analisa di time frame 1 hari gitu temen ya. Jadi kalau turun biar turun dulu deh ya, sabar aja nunggu turun. Nanti kalau memang udah mentok dan ngebuat suatu penurunan biasanya ngebuat doji, ya udah kita sikat buy. Jadi seperti itu yang gue lihat ya. Kemungkinan dia akan ngebidik berapa nih, 180 mungkin ya, 180, 181 itulah teman. Baru dia akan terjun ini, sepertinya seperti itu ya. Jadi time frame 4 jam ya. Coba deh untuk kita akan cek lagi. Nah,
Oke, memang saat ini secara demand belum memungkinkan sepertinya untuk naik ya. Kalau gue lihat secara demand ini belum memungkinkan untuk naik karena ya demandnya kecil banget kalau di time frame 4 jam teman. Bahkan rata-rata sell atau jualan. Makanya harganya itu sebenarnya ini kalau di time frame 4 jam ini kan waktunya naik ya. Dia di situ-situ aja karena demandnya belum ada. Nah, kita lihat ya di sini untuk stok RSI-nya kalau di time frame 4 jam ini di bawah ya cuy. Ini di bawah banget. Jadi ada chance sebenarnya untuk dia naik tuh. Ya ini ada chance untuk sebenarnya dia naik di time frame 4 jam, tapi bukan suatu kenaikan yang besar ya. Ada kesempatan dia tuh naik baru terjun gitu ya. Nah, mungkin kenaikan inilah yang akan bisa memungkinkan kalau misalkan ini benar naik ya, bisa memungkinkan harga Solana itu bisa back to 180 181 baru dia kebanting lagi. Itu sih yang gue lihat seperti itu ya. Oke, makanya kalau di time frame 1 hari atau yang time frame yang lebih tinggi lagi, kita lihat ya memang waktunya turun gitu teman. Nah, kita lihat ya. Nah, ini di sini teman. Kalian bisa perhatikan, ini gue pikir ya juga ada chance satu kali lagi untuk dia gini baru gini ya. Ini sama persis loh, ini kejadiannya dengan yang kita lihat di sini. Ini untuk RSI-nya. Jadi gue pikir ini ada chance untuk dia naik satu kali lagi, ya mungkin di 181 181 baru dia kebanting agak besaran dikit. Ya, intinya seperti itu, teman. Oke. Berarti ini ada chance naik berapa persen sih, Bang? Ya mungkin ada chance naik tipis cuy ya, cuma 2% cuy. Naiknya cuma 2%, baru dia terjun. Makanya kalau kita cek di time frame 1 hari ini bener-bener ya udah tinggal nunggu aja terjunnya gitu teman ya, tinggal tunggu aja terjunnya mungkin di sini yang gue lihat seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang tanya, Bang tapi kan ini apa namanya di weekly udah confirm ini Bang katanya. Ya weekly ini time frame 1 day weekly itu dalam satu candle itu mewakili 1 minggu cuy. Ya, jadi kalau untuk lu cek weekly-nya bullish, belum tentu di 1 day-nya itu bullish, pasti akan ada gejolaknya dulu lah di dalam 1 day gitu ya. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau gue cek ya, ini nanti kita tunggu di area mana ya. Kalau gue sih main aman aja teman-teman ya, aku nggak mau terburu-buru ya karena memang semua altcoin, Bitcoin itu udah di pucuk ya. Kalaupun ini memang harusnya terkoreksi dulu gitu ya. Jadi kalau kita cuma mempertaruhkan hanya kenaikan 2% di 181 ngapain gitu. Jadi kita enaknya tunggu dulu aja di 0,382 Fibo itu di area golden Fibo-nya ada dia kena di sekitar 162 ini ya. Gue lebih mending santai aja sih ya karena kita main spot ya. Jadi kita tunggu aja di 162. Artinya kita tunggu penurunan Solana ini terjun sampai di 8% ya dari harga sekarang. Gue pikir itu sih yang lebih enaknya kita tunggu di 162 ya. Bang coba deh cek weekly lu cek deh ya sebentar. Weekly kita cek tuh kalau weekly ya. Ini kan weekly tinggal tunggu area konfirmasi di 186 ke atas ya. Jadi kalau dia jebol nih 186 ke atas, otomatis dia akan naik di 200 hingga 220 kan seperti itu. Naik di area sini nih. Nah, di area sini, di area hijau ini ya kan. Dia tinggal tunggu konfirmasi sebenarnya kalau kita cek weekly ya. Kalau weekly memang rata-rata bullish cuy. Ya, demand-nya aja juga kalau lu cek weekly ini demand-nya bener-bener buy semua. Ya cuma kan ini weekly gitu loh. Ini kan weekly sedangkan kita tadi cek di time frame 1 hari ya, dimana satu candlenya itu mewakili 1 hari gitu teman. Oke. Jadi ya terserah deh kalau lu inginnya buat long ya, long Bang buat TP nanti di bulan-bulan November Oktober ya lu buy sekarang juga no problem kan untuk long ya. Tapi kalau lu untuk swing gitu temen ya, ya jadi gue lebih ini sih tunggu aja ya di 162 atau enggak kalau lu nggak sabar tunggu di 162 lu bisa tunggu di 171 ya. Kemungkinan dia akan mencoba bertahan sepertinya di area batas red Fibo-nya ini ya. Jadi nanti di 170 lu udah bisa cicil gitu temen ya. Kenapa gue ini banget
kalau ini market akan tuh terjun ya, karena ini tadi ya teman, karena ini tadi nih perhatikan, dia udah overbought banget nih. Sebelumnya lu cek history 25 April 2025, apa yang terjadi ketika dia udah ngebuat suatu 3 resisten dan overbought, dia terjun. Lumayan nih terjunnya cuy. Ya kita tinggal tunggu terjunnya aja sih. Oke, dia seperti itu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didiamkan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.